Iya. Nah, nggak lama ada tuh monyet putih turun. Monyet putih turun. Jadi dia tuh ekspresinya itu bukan meyakinkan dia seorang binatang, tapi layaknya kayak seorang manusia lah. Jadi dia begini ngeliatin tenda, kayak nyudutin matanya itu ke arah makanan kita. Nah, Dani Kumis, apa kabar lu? alhamdulillah, bye-bye aja kita, bro. Oke. Sekarang aktivitasnya apa nih aktivitasnya? Ya, aktivitas gue sehari-hari sih paling ya kerja. Ya, tiap hari ngurus-ngurus. Ya, orang-orang buat naik lah. Naik apaan nih? Naik gunung lah. Oh, Kali naik gunung. naik orang, astagfirullah. Oh, bayang tadi dimarahin sama orang tuanya. Gak boleh bercanda kok. Sekarang aktivitas kerja berarti ya? Tuh. Sekarang kayak hobi itu naik gunung berarti? Hobi ya kurang lebih naik gunung. Ya paling sisanya ya main-main di Vespa lah paling. Oh, banyak juga ya hobi lu ya? Ya kurang lebih begitu dah. Kalau naik gunung lu, gunung mana aja nih yang udah lu daki nih selama ini? Ya paling kalau misalnya Jawa Barat itu paling Gunung Salak, terutama tuh yang benar-benar sering gua naikin lah. Paling sisanya kayak Gunung Gede, Pangrango. Ya selebihnya mah ya gunung-gunung pendek lah, masih daerah-daerah kabupaten gitu. Ya menghilangkan rasa bete dah intinya. Oh, iya. Ya. Tapi kan kata orang-orang Gunung Salak angker ya, banyak mistis-mistisnya tuh. Menurut tuh gimana nih? Kan lu udah pernah ngerasain gitu kan? Apa benar, apa gimana, apa bohong gitu kan? Ya sebetulnya sih masalah dibilang Gunung Salak angker, emang angker sih, cuman kan nggak hampir semua gunung tuh ya pasti angker. Gimana kita menyikapi area sinkronnya di situ gimana? Ya kita intinya harus gimana ya? Jangan bad attitude lah untuk bersikap buat masuk rumah orang lah intinya. Apalagi kan itu udah kawasannya makhluk ya tak kasat mata lah. Kasat mata ya. Betul. Tapi sempat ngerasain, entah ada apalah gitu. Kalau misalnya ngerasain itu awal pertama gua ngerasain keganjalan gitu ya setiap naik ke situ tuh tahun 2019. 2019. Iya. Jadi tuh gua posisi naik bertiga tuh sama kawan gua. Bisa gua sebutin ya namanya? Boleh, nggak apa-apa. Sama Ambon, Ambon, sama teman gua juga tuh si Seldi. Jadi tuh rencana tuh gua kan naik itu cuma 2 hari 1 malam. Nah, akhirnya kan kawan gua pengen melipir dia ke Kawaratu. Akhirnya gue ikutin kemauan mereka. Selang beberapa lama itu gue mulai trek itu emang agak siang sih ya. Sampai pos di Bajuri itu gue ketemu maghrib. Nah pas ketemu maghrib jalan mulai gelap, headlamp cuma 1. Nah akhirnya kan mau gak mau gue ngedirin tenda di situ, tenda darurat. Akhirnya gue pasang lah tenda, blok. Nah pas posisi ketemu monyet putih itu tuh kayak gimana ya, dia tuh kayak pembimbing jalan untuk kita menuju ke puncak. Nah cuman gue di situ tanpa sadar diri akhirnya ya cuek lah, mungkin emang habitatnya di situ, kayak gue langsung jalan gini. Nah cuman di situ yang gue bikin anehnya lagi itu setiap gue ngebreak di salah satu tempat si monyet itu ada di depan kita posisi diam jongkok pun dia pun mengikuti. Nah akhirnya kan itu udah kayak hati udah mulai ya, pemikiran pun udah gak karuan dah, campur aduk, kayak takut ada, serunya ada. Cuman yang lebih titik fokus utamanya itu soal perasaan ya takut sih sebenarnya. Namanya kita kan dibuntutin oleh ya hewan-hewan di situ lah ya. Nggak asing gitu kan? Nggak asing. Ya udahlah kita mulai jalan. Nah di situ setelah kita balik lagi ke Simpang Bajuri, kita ketemulah orang Medan berdua. Dia backpackeran kayak begitu. Akhirnya kan kita sharing. Bahkan dia pun sempat nanya, Mas, naik kok bawa hewan peliharaan? Ya. Baru gua kan kaget ya, Mas bukan, kata saya tuh ya. Itu bukan peliharaan saya, ya kemungkinan dia mungkin ngasih nunjuk jalan kita lah. Gue jawab begitu. Nah pas dia yang ngiranya dia itu gue bawa hewan peliharaan, ya gue kaget. Itu bukan hewan peliharaan gua, tahu gak? Nah akhirnya kan di situ selang beberapa lama kita ngobrol, kita sharing sama orang Medan. Nah kebetulan dia itu emang posisi tujuannya pun sama kita. Iya. Emang dia kan langsung ke puncak. Kalau misalnya kita kan langsung ke Kawaratu dulu melipir, baru ke puncak. Nah akhirnya kan kita mengajak lah untuk kelompoknya dia naik bersama gitu ya, biar ya sedikit rame lah, mengurangi rasa keheningan. Akhirnya kan mereka setuju. Kita baru tuh packing lagi naik ke atas. Nah di situ ada keganjalannya lagi.
ya kurang lebih di HM 44 sebelum pos bayangan. Nah, dari salah satu teman kita itu ada yang minta pengen break. Ya mungkin dia kelelahan, ya kita juga lelah lah. Nah, posisi kita nge-break itu si salah satu dari kelompok orang Medan tuh nanya ke saya tuh katanya, Mas, mayat yang tadi mana ya katanya. Saya sempet kaget, kok tiba-tiba nanyain hewan itu lagi. Nah, pas kita baru sadar, kita lirik kanan, lirik kiri, depan, belakang, Tanya nggak ada. jadi dia entah itu kabur ke arah mana pun, nggak kita nggak kelihatan sama sekali. Akhirnya ya udahlah, kita jangan fokusin ke situ. Nah, jelang beberapa lama kita udah mulai lanjut pendakian tuh, baru pisan kita diri noleh ke atas mulai naik, baru tuh ada kegenjalan awal lagi. Yang kedua, beda lagi nih dari beda lagi itu. Beda lagi. Jadi kita tuh ngedenger kayak suara Pohon bekas ditebang. nih, kayak mau runtuh kayak gitu, pohon-pohon gede. Jadi pas kita ngedenger, otomatis kan di belakang kita tuh ya, gimana sih, bro, gitu aja. Nah, kita noleh ke belakang tuh refleks semuanya kita berlima. Jadi si pohon itu diem, nggak bergerak sama sekali. Nggak ada, emang nggak ada yang rubuh di situ. Nggak ada sekali sama yang rubuh, nggak ada lah. Nah, akhirnya kan kita namanya hawa mulai nambah panik. Namanya kita kan apalagi dengarnya itu Gunung Salak terkenal angkernya. Ya udahlah, kita itu dari HM 44 sampai puncak kita nggak ngomong sama sekali. Selain kita minta break, udah itu aja. Loh, kayak namanya kita hawa panik, takut. Ya gitulah, kita udah mulai gak tenang. Akhirnya kan tadinya kita rencana di puncak itu pengen 1 malam lagi buat ngecamp karena kita udah kesorean. Cuman gimana caranya kita meminimalisirkan waktu. Kita udah sampai atas, cuman ngopi, nge-break makan, foto, udah kita beres. Cabut. Soalnya kan kita namanya takut kemalaman, lebih rentan lagi dari soal entah itu crash di jalan. Apalagi kan kita dari segi penerangan tuh dibilang kurang banget. Kita naik berlima, headlamp jatuhnya berarti cuma 2. Kelompok kita bahaya 1, orang Medan 1. Dibilang bahaya sih emang resikonya tinggi. Soalnya kan tuh dari segi trek banyak yang bolong, ditambah kiri kanan itu kita bener-bener jurang parah. Akhirnya kan ya udahlah, kita pun turun sedikit mempercepat agak lari. Nah, cuman salah satu dari orang Medan pun ada yang kekilir. Ya mungkin karena kita hawa panik pengen buru-buru sampai bawah, ya apapun aktivitas yang kita jalanin buat cepet, entah itu lari atau apa, kita lakuin, taunya malah begitu, crash lah di trek tuh. Akhirnya kan kita ada beberapa materi yang kita pelajarin lah dulu, kayak penanganan entah itu hypo, entah itu kaki kelirin kita obatnya apa. Akhirnya kita bungkus tuh pakai daun apa gitu, sejenis daun saga kalau nggak salah. Nah, akhirnya kan kita lilit, si urat yang keselnya itu udah mulai meredam rasa sakit lah ya, udah enak lagi, baru kita lanjut perjalanan trek santai. Nah, kita ketemu malam, taunya masih jalan itu kayak gimana ya, cabang yang tadinya kita harusnya ke kiri, kita leluasa tinggal turun. Jadi yang di kiri itu kayak ketutup pohon rimbun. Sedangkan di pos Bajur itu setahu saya nih ya, kita ke kiri itu lewat Japanaspa, kita kalau misal ke kanan tuh jalur yang biasanya lewat GPO. Nah, jadi kan saya biar makin cepat dan treknya mulai biar enak gitu ya, saya tadinya pengen ngambil kiri. Nah, cuman apa yang kita rencanain itu di luar ekspektasi kita. Jadi pas kita pengen masuk kiri, ya si treknya itu bener-bener tutup gitu ya, pohon, tutup parah. Akhirnya kita mau gak mau lewat kanan, trek udah mulai licin karena itu posisi itu udah mulai gerimis. Itu kurang lebih sekitar pukul 7 malam. 7 malam masih di atas itu. Ya kurang lebih masih setengah perjalanan turun dah. Udah mulai setengah perjalanan turun. Nah, pas udah sampai bawah, kita kan si maksi itu 2 hari 1 malam. Nah, kita melebihi 3 hari 2 malam. Akhirnya kan kita dari pihak pengelola di TNGHS itu sempat ada pertanyaan, makanya kenapa kita turun lambat, gini-gini. Akhirnya kan emang sih dari awal itu kita nggak bilang ke Kawah Ratu dulu, jadi kita bilang itu langsung ke puncak. Nah, kalau misalnya kita dari awal bilang ke Kawah Ratu dulu, mungkin dimaklumi. Nah, cuman udah salahnya kita itu, kita bilang menuju puncak, ya udah kita puncak aja. Jadi itu harus kemana? Harus izin dulu. Iya, jadi kan buat pencariannya gampang aja. Bisa jadi, hilang apa gimana?
tim evakuasi itu kalau misal kita apa-apa tahu nih kita tujuan Oh, iya, mana. iya. Bahkan entah itu kita ke Kawaratu dulu Iya, atau kita iya. ke puncak. Nah di situ kita sempat diinterogasi lah, ditanya kenapa turun lambat gini. Yang tadinya kita nggak mau cerita itu kepancing itu sama salah satu pihak pengelola tuh, dia kayak ngebaca pikiran kita. Mungkin kita tahu kejadiannya bakal apa gimana. Akhirnya kita didesak buat jujur. Akhirnya kita jujur. Kita ceritalah di situ gini. Nah, cuman dari salah satu anggota pengelola sananya pun, nantilah kita kondisinya juga lagi kelelahan, panik pasti. Kita disuruh pulang dulu tuh. Cuman KTP gue yang ditahan karena tuh buat klarifikasi, entah mungkin dia pengen tahu kejadian kita Ada apa gimana. gitu ya Nah di atas betul. Nah akhirnya kan posisi gue waktu itu belum kerja lah, masih freelance gitu. Akhirnya gue berangkat lagi lah, jangka selang 1 minggu gue berangkat lagi ke sana. Di situ emang titik apa ya, kebahagiaan lah. Jadi kebahagiaan itu gue jadi bisa kenal sama tim SAR-nya, ya sama tim pengelolanya. Relasinya jadi luas gitu. Nah, kan, betul relasinya. sekali. Jadi kan kita mau masuk ke area konservasi area situ pun kita jadi lebih gampang. Entah itu dari Simaksi atau apa. Nah, akhirnya kan di situ gua berangkat lagi ke sana. Baru dah ditanya kronologisnya gimana, gini. Nah, taunya yang seharusnya kita ketemu monyet putih seharusnya turun, kita malah naik. Oh, Jadi itu tuh ada gimana ya? tapi sebelum udah dikasih tahu belum tentang? Belum. Jadi intinya itu pesan waktu kita bayar Simax itu, kita naik safety, kita jaga tata krama, apalagi soal berbicara. Bahkan kata-kata sepele pun gak boleh diucap. Kayak gimana ya? Ini gunung salak, tapi kok nggak ada salaknya? Itu katanya nggak boleh banget. Dan langsung ada berarti apa gimana? Kurang tahu dah soal itu gua. Jadi intinya kata-kata sakral lah, kata-kata sakralnya. Yang nyeleneh lah ya, yang nyeleneh ya. Mungkin begitu. Akhirnya kan ya udah, namanya kita udah peraturannya begitu, ya kita harus ikuti. Nah, cuman yang dibikin kita salahnya itu emang sih dari pihak pengelolanya pun nggak sedikit ngasih instruksi kalau misalnya kita ketemu hewan ini Ya, harus apa, gimana gitu kan, itu enggak, entah mungkin dia lupa apa gimana. Nah, seharusnya mah kita waktu nemu monyet putih itu kita turun. Seharusnya. Kenapa? Jadi emang sih dia penuntun jalan, cuman gimana niat dari kita. Katanya sih seperti itu. Soalnya entah itu beberapa tahun yang lalu saya sempat ngedenger tuh dari narasumbernya langsung, namanya Kang Arya. Dia itu sempat cerita dulu katanya ada beberapa pendaki yang posisi naik hujan lah. Kalau nggak salah itu yang sempat gempar-gemparnya itu pocong keliling. Pocong keliling. Nah itu dia sempat cerita tuh ya. Kebetulan ya saya juga melihatlah podcastnya dia di salah satu channel YouTube-nya mereka, mungkin timnya. Jadi yang saya alamin itu emang bener separohnya itu ada. Nyata berarti ya? Nyata, yang dia ceritain nyata. itu nyata yang lu alamin di situ. Cuman ada beberapa yang enggak itu, tapi amit-amit dah. Jangan sampai temu dah ya. Nah, seru loh itu. Kayak gimana ya? Entah itu penunggunya. Jadi tuh kayak kalau misal kata bahasa Sunda itu jurig mang-mang katanya. Oh, gede banget katanya. Cuman kan alhamdulillahnya kita enggak gimana ya? Enggak terjadi hal yang seperti itulah. Tapi jangan sampai sih selama saya naik ke Salak pun alhamdulillah lah nggak pernah ada hal yang aneh gitu. Selain yang kita ngedengar suara gamelan itu tuh waktu open trip Cid. Jadi ada salah satu beberapa anggota peserta kita tuh ya, entah kalau nggak salah tuh dari Cengkareng apa yang dari Bekasi gitu. Jadi pas kita posisi naik itu untungnya tuh udah sampai puncak, dia langsung dapat menstruasi dia. Ya mungkin katanya sih ya, kalau misalnya cewek menstruasi kan si makhluk tak kasar malah itu lebih gampang buat masuk. Iya, Cuman yang untungnya dia itu katanya udah terbiasa. Udah terbiasa dia. Jadi ya kita juga nggak terlalu panik dah. Nah di situ pertama kali seumur hidup gua bukan yang nggak mau naik ke sana lagi, nggak mau ngedengar suara itu lagi, karena dibilang hati gemeter tuh bener-bener gemeter, takut. Entah itu suara gamelan, kecapi, sinden,
full semua. Tapi itu lu doang yang dengar apa teman-teman lu juga pada dengar? Firasat gua awalnya gua doang yang mendengar. Nah, cuman kan Dia pada nggak berani ngomong kali ya. jadi dia menutupi rasa takutnya dia. Iya. Cuman akhirnya kan saya juga sempat penasaran yang gue dengar tuh mereka ngedengar apa enggak nih. Akhirnya kan sekitar jam 11 kurang dah. Itu waktu si musik sindennya itu udah mulai redup. Nah, akhirnya gue yang nanya lah ke teman gue namanya si Randy, teman satu tenda. Akhirnya kan gue tanya tuh, "Itu lu semalam mendengar suara ini gak gini-gini?" Dia sempat gak mau bercerita tuh, mungkin dia takut atau gimana, gua nggak tahu lah. Kalau misal takut tuh kayaknya pasti takut dia. Akhirnya kan selang beberapa lama dia mungkin ngedenger lagi lebih awal, baru dia cerita sambil gimana ya, megang ke gua tuh bener-bener kenceng banget saking awal takutnya dia tuh. Akhirnya gua tanya, "Ren, kenapa?" Gua panik begitu gini. Jadi gua tadinya udah bisa lupa sama kejadian yang sebelumnya, keinget lagi. Nah, taunya di telinga gue itu teng 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 baru udah mulai kedenger lagi. Cuman itu nggak lama. Ya, kurang paling 30 detik dah, nggak begitu lama. Akhirnya kan baru tuh dia jujur. Yang tadi gue tanyain, taunya dia juga ngalamin. Akhirnya gue saking penasarannya, hampir seluruh peserta gue tuh gue tanya, katanya sama. Makanya mereka diem, gak mau keluar tenda. Nah, disitulah gue kayak sempat ada rasa kapoknya itu takut. Salak itu. Soalnya ya entah kita takut nyasar apa gimana kan kita nggak tahu. Wallahu alam. Akhirnya kan yaudah gue sempet vakum dulu tuh ke situ. Ya semenjak ngedengar kejadian yang begitu, apalagi kita ngerasain gitu ya di atas, takutnya gimana, kita jalan pulang bakal gimana, wah itu bener-bener kacau dah. Udah gimana ya, gak mau berbaur lagi soal kesalahan. Cuman setiap weekend gue libur atau gue nggak ada aktivitas, hasrat kita itu pengen kesana mulu. Tapi sebenarnya cerita salak yang menyeramkan itu emang sebetulnya ada, cuman nggak semua orang bisa merasakan. Entah mungkin sikap dia datang ke situ bagus, niatnya bagus. Berarti emang sebenarnya sih kalau kemana-mana sih emang kita jaga etika gitu kan. Betul. Karena kan hutan liar gitu kan, ngeri banget dah pokoknya dah. Pokoknya sebenarnya nggak semua hutan sih, setiap kita kemana-mana pun harus sopan lah intinya. Benar. Jadi kan penunggu sitanya pun entah kita niatnya baik kan, mereka pun menjaga. Iya benar gitu. Nah itu soal sampah. Nah itu buat kawan-kawan, itu sedikit cerita dari Gunung Salak ya. Dan sebenarnya sih kita mau posisi kita dimanapun kita harus tetap jaga sikap, jaga etika ya, jangan terlalu sompral ya. Betul. Karena di situ kan kita nggak tahu ada siapa gitu kan. Jadi ya begitulah ceritanya. Kurang lebihnya ya. Intinya mau kemanapun kalian tujuannya, entah itu mendaki atau memasuki kawasan konservasi lainnya lah, attitude itu nomor 1. Jaga sopan santun, apalagi soal berbicara, itu yang terpenting. Dan kita ini sedikit ada cemilan nih. Waduh, apa tuh? Ini makanan kampung. Wah mungkin lu seger atau gimana ya? Wah. Aduh, loncat tuh guys. Jangan. Oke guys. Setelah capek mendengar cerita dari Dani Kumis tentang Gunung Salak, oke kita mukbang. Tahu apa ini ya? Kalau sini tahu apa namanya ini? Tahu apa? Tahu Sumedang katanya. Dan sini kita pakai bon cabe yang levelnya paling pedas. Hot. Oke guys. Sini kita taburin guys bon cabenya. Aduh. Gurih. Kelihatannya pedes banget nih roman-romannya. Bukan main kayaknya. Ini level 15 berarti level paling tinggi nih kayaknya nih. Main lagi guys. Oke Dan, sikat boleh nih. Kita nyobain, sikat boleh nggak apa-apa. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada cabai nih guys. Mantap ini. Ajib parah. Ini guys ya, tahu, bon cabai plus cabai.
Enak parah ini dah. Anjing enak banget. Lihat kayak lapar gua ngambil lagi nih. Aduh. Oh, sudah. Hmm. Enak banget coba. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel kita. Pokoknya jangan lupa di share dan loncengnya dinyalain ya guys ya, biar tahu video-video terbaru kita. Oke, di sini kita ada ini nih, dan Apa lu? ini adalah dawetku. Ini daerah Bogor, dari Jakarta kayaknya nggak ada nih kayak gini nih. Legit nih pasti rasanya ya? Wah, bukan Anjing legit. parah. Parah ini mah. Enak banget ini mah. Buat lu pada nih bisa nyentuhin kata-kata nih. Paling Oh. yang galau-galau udah. Nah, senyummu Tuh, tapi manis gitu dawetku. Alah. Ini buat teman-teman yang mau order nomornya ya guys ya. Udah, Kita coba nih ya. Cobain dong. Ini jadi sisi iklan nih, iklan. Enak. Manis kerasa, dari channelnya pun enak sih. Kenyal. Nggak bikin sakit tenggorokan guys. Worth it banget nih buat kalian-kalian pada nih. Apalagi cuaca panas. Minum dapat ini. Asli, tenggorokan plong. Enak parah. Jos. Jadi pesan buat kawan-kawan nih di rumah yang dia penasaran naik gunung tapi takut gitu kan. Apa nih menurut lo? Kalau misalnya menurut gua nih ya, takut itu sebenarnya harus dilawan. Apalagi dengan rasa penasaran. Lebih baik kita saling menjalankan dari trek pendakian. Begitu saja. Terima kasih buat kawan-kawan gua nih, terutama yang pada nonton, yang udah support ya nggak? Nih buat dawetku, minuman mengenyangkan. Terima kasih pokoknya. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut makan nih. Lanjut makan dan Oke.